Kemudian yang kedua, bagaimana area pengembangan yang hendak dicapai. Dan yang ketiga adalah strategi yang dipersiapkan. Jadi itu sebelum kita masuk pada observasi bahasa. Nah, waktu percakapan kita 15 menit ya, 15 menit. Nah, kira-kira dari apa yang sebelum masuk di observasi, apa yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu Nisma? Ya, sebelum masuk di observasi, untuk tujuan pembelajaran saya itu jadi peserta didik mampu menunjukkan di mana pernyataan umum dari teks prosedur materi yang saat dipelajari saat itu. Lalu yang kedua, bukan hanya mampu menunjukkan, tapi peserta didik pun mampu menuliskan tahapan-tahapan dari teks prosedur itu. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mengungkapkan secara lisan. Tahapan atau langkah-langkah dari teks prosedur. Nah, sekarang apa yang ingin hendak dicapai? Area pengembangan apa yang hendak dicapai dari siswa? Dari tujuan tadi, jadi mereka memahami teks prosedur itu seperti apa. Kemudian area yang paling inti saya capai itu adalah adik-adik mampu menjelaskan, mampu mengungkapkan walaupun tanpa melihat catatan, tapi mereka mampu mengungkapkan tahapan-tahapan, langkah-langkah dalam sebuah kegiatan, dalam sebuah pekerjaan. Kalau dalam area yang tercapai, apakah hanya mampu menjelaskan, mampu mengungkapkan, apakah ada yang lain yang menjadi area pengembangan kan berpusat kepada sisi berarti? Harus mereka mengetahui. Saya ingin melihat anak peserta didik untuk mampu melakukan satu kegiatan itu dalam menyusun atau sebuah rancangan teks prosedur. Misalnya mereka sudah mampu melakukan melakukan menggunakan tensi digital. Jadi mereka sudah punya kompetensi, sudah punya kemampuan dalam bekerja untuk melakukan penggunaan tensi digital. Jadi intinya ada produk ya? Iya, ada produk. Jadi produknya itu juga ada konten-kontennya juga. Itu tadi mereka mengakui bahwa yang mereka ungkapkan itu bisa dalam video. Strategi apa yang dipersiapkan kalau strategi yang saya persiapkan pada saat dalam kelas ini kan apa yang akan dilaksanakan di dalam kelas? Untuk jadi saya pertama tadi cuma kita seperti tadi saya menayangkan strateginya itu menayangkan dalam tayangan itu ada mereka punya juga cara dalam teks prosedur menayangkan tentang kebekerjaan mereka, dan di saat mereka dalam tayangan video itu ada sambil mempresentasikan presentasi hasil pekerjaan mereka. Jadi di aspek juga ada produknya, kalau di jurusan lain juga ada produknya. Kalau di jurusan lain itu ada produk, misalnya saya ambil di aksi kemarin seperti nugget ikan. Nah itu mereka sudah tayangkan contoh seperti itu, nah, mereka sudah mampu. Jadi strateginya menayangkan. Maksudnya strategi apa? Misalnya strateginya teknik apa yang digunakan? Misalnya pada saat di kelas tadi, pada saat akan masuk kelas. Jadi tadi kan kalau menayangkan video bagian teknik apa? Misalnya sama dengan metode apa yang digunakan? Kerja kelompok. Iya, yang mengidentifikasi masalah dalam kerja. Berarti strategi yang dipersiapkan adalah PBL. Ya, berarti PBL. Berarti strategi dalam bentuk metode dan model pembelajaran. Nah, sekarang pembelajaran model apa yang sudah diambil? Proyek berbasis masalah. Ya, PBL. Nah, pada saat strategi apakah berhasil yang Ibu laksanakan tadi? Ya, berhasil karena mereka mampu menganalisis itu. Nanti saya bertanya dibaca. Nanti sampai selesai. Berarti yang Ibu ini adalah menggunakan model PBL. Baru kedua, memahami menjelaskan tahapan-tahapan itu kan dengan melakukan kegiatan, misalnya sudah melakukan tensi digital ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
supaya lebih semangat kita berdiri dulu. Oke, SMK Bisa! SMK Hebat! SMK Bisa hebat! Baik, silakan duduk kembali. Pelajaran kita dipelajari sesuai dengan yang dulu kemarin kita sudah melakukan tulis ya, kita sama-sama sepakati. Tidak bisa keluar masuk dalam kelas Ya, sementara pembelajaran berlangsung ya. Lalu berikut yang tidak Yang bisa membawa HP di kelas saat karantina. ya, baik, tidak bisa memainkan handphone di saat belajar sementara berlangsung. Sesuai dengan kesepakatan itu, maka adik-adik semua warga belajar yang ada di dalam kelas saling menyepakati hal tersebut. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, ada yang bisa pimpin doa? sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa saya pimpin, berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum pembelajaran dimulai, ada yang silakan relax dulu. Ya, kita mengeluarkan beban-beban yang ada. Jadi supaya masuk dalam belajar itu tenang, coba duduk siap semua. Letakkan tangan di atas meja. Duduk senyaman mungkin. Duduklah nyaman-nyamannya yang adik-adik rasakan paling aman. Tarik nafas secara perlahan-lahan. Hilangkan beban tersebut dengan tarik nafas, keluarkan lagi, tarik nafas, keluarkan lagi. Sudah selesai. Bagaimana rasanya? Lega. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita masuk pada materi, ada yang ingin merasakan apa yang dirasakan pada pagi hari ini saat pembelajaran tiba? Cahaya, perasaan apa yang dirasakan saat ini? Saya sangat senang dan tidak sabar memulai pembelajaran. Ya, senang dan tidak sabar memulai pelajaran. Dari Limin, apa perasaan yang udah tadi sebelum jadi mungkin ada perasaan apa yang dirasakan pada saat ini? Deg-degan. Deg-degan. Apa yang membuat deg-degan? Ada yang membuat deg-degan. Ya, jadi tidak usah deg-degan ya. Kita santai belajar supaya apa yang kita pelajari pada saat ini masuk dan bermakna. Baik, kita mulai pada materi hari ini tentang kompetensi dasar. Merancang pernyataan umum, merancang pernyataan sesuai dengan yang tertera di depan dari adik-adik. Merancang pernyataan umum dan mampu menuliskan tahapan-tahapan serta mampu ya mengungkapkan pernyataan umum dan tahapan-tahapan tersebut secara lisan dan ditulis. Pada tujuan pembelajarannya juga sesuai dengan materi ini, ada tujuan pembelajarannya peserta didik mampu menunjukkan pernyataan umum dalam teks prosedur, mampu menuliskan tahapan-tahapan atau langkah-langkah dalam teks prosedur, dan mampu mengungkapkan tahapan-tahapan dan langkah-langkah dari teks prosedur itu. Ya, kemarin sudah pada pertemuan berikut kita sebelumnya kita sudah belajar tentang teks prosedur. Coba siapa yang bisa mengulangi kembali apa yang dimaksud dengan teks atau apa yang ada diketahui tentang teks prosedur itu? Ya, silakan. Ya, sudah pasang tangan. Teks adalah laporan hasil dari pengamatan. Tentang pengamatan ya. Ada yang bisa melengkapi laporan tentang pengamatan? Teks prosedur Ya. lapor Supaya apa yang disampaikan bisa didengarkan oleh teman-teman yang lain. teks prosedur adalah laporan dari pengamatan yang memiliki
suatu langkah-langkah. Ya, laporan dari sebuah kegiatan yang di dalamnya memiliki ya langkah-langkah atau memiliki tahapan-tahapan. Ya, kita pun sudah masuk pada struktur teks ya, struktur teks prosedur. Ada yang bisa menjelaskan apa saja yang masuk dalam struktur teks prosedur itu? Ya, silakan. Struktur teks prosedur ada 3, pertama tujuan, kedua langkah-langkah, ketiga penegasan ulang. Ya, tujuan. Ada tujuan, ada langkah-langkah, ada penegasan ulang. Semua yang di dalam teks prosedur ya, itu ada strukturnya. Tapi sebelum kita ke struktur teksnya itu dalam 3 langkah tersebut, tahu apakah yang inti dalam teks prosedur itu? Melakukan pengamatan, Cindra melakukan ya, melakukan pekerjaan itu kan teks prosedur. Kita di dalamnya ada langkah-langkah apa yang kita lakukan di situ? Ya, bekerja, ya. Sudah dijelaskan bahwa pernyataan itu pada pengertian tensi digital, ya. Kemudian juga sudah menjelaskan tentang tujuan. Kemudian sudah dijelaskan langkah-langkah. Dan supaya adik-adik cepat memahami seperti inilah teks prosedur, maka di minggu kemarin itu saya bawa bahwa untuk melakukan teks prosedur ini, menyusun teks prosedur ini, ambillah salah satu kompetensi yang adik-adik punya atau adik-adik punya di dalam jurusan masing-masing. Di kelas saya akan menjelaskan tentang prosedur menggunakan termometer. Tujuan dari menggunakan termometer yaitu agar mengetahui suhu tubuh kita. Langkah-langkahnya, pertama, bersihkan ujung termometer menggunakan alkohol atau cairan lainnya. Kedua, nyalakan termometer dengan menekan atau menggeser tombol on. Ketiga, masukkan termometer secara perlahan dan hati-hati ke dalam ekelian ketiak. Keempat, biarkan selama 3 menit sampai 5 menit atau tunggu sampai sampai berbunyi. Kelima, setelah itu ambil termometer dan baca hasil yang tertera pada layar. Ya, terima kasih. Itu pendapat dari Rahmatia tentang teks prosedur menggunakan termometer. Sudah dijelaskan juga bahwa termometer itu seperti apa penggunaannya, pemanfaatannya di teks. Ya, ada. Di teks itu, dilihat di teks itu. Lanjut ke sini. Di LKPD ada yang susah soalnya seperti itu. Kelas 11 titik 11 A-nya apa yang susah di sini? 11 aspek titik 11 A-nya apa katanya di sini? Ya, menggunakan atau ada lagi soalnya. Jadi lihat baik-baik, analisis baik-baik dalam teksnya. Ada itu kata kerja ini berarti. Ada dalam teks yang kami sepakati itu kan bergantung dari berarti dia memberikan seperti itu. Nah, itu menurut berarti bekerja itu. Terima kasih, mohon perhatian teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama kelompok kami. Pertama, saya sendiri Muhammad Putra Nusi. Kedua, saya Saputra Kobandaha. Ketiga, Citrawati Apulu. Dan terakhir, Nepalina Dian Mahmud.
Untuk pembaca materi dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami dengan judul teks kiat penata rambut pendek. Pernyataan umumnya memberikan tahapan agar merawat rambut pendek dengan baik dan benar. Berikut tahapan-tahapan dalam kiat menata rambut pendek. Yang pertama, keringkan dengan handuk. Yang kedua, gunakan produk styling. Yang ketiga, blow dry dari akar rambut terlebih dahulu. Yang keempat, tambahkan kesan bervolume atau terisi penuh. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban dari soal tersebut. Dari isinya menjelaskan tentang apakah teks prosedur itu. Tentang langkah-langkah menata rambut pendek. Temukan kata kerja imperatif pada teks prosedur di atas. Kata kerjanya seperti kering dengan imbuhannya kan, guna dalam imbuhannya kan, tambah imbuhannya kan, memberikan kata dasar beri, imbuhan mem dan kan, kata dasar pasti, imbuhan kan. Kata dasar sehat, imbuhan men dan kan, menyehatkan. Temukan enam konjungsi pada teks prosedur tersebut. Yang pertama, dan, agar, lalu, untuk, selain, dengan, itu. Empat. Temukan pernyataan persuasi pada teks prosedur di atas. Gunakan produk styling dan perawatan rambut seperti serum dan kondisioner khusus. 5. Berikanlah tanggapan dengan bahasamu sendiri pada teks tersebut. Menurut saya rambut pendek itu membuat orang terlihat sehat dan juga gampang diatur. Tuliskan kembali isi. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Reina Moduto, yaitu apa tujuan dari teks kiat penata rambut pendek? Tujuannya agar rambut terawat dan juga terlihat sehat dan tebal. Oke, ditanyakan apa sudah bisa diterima? Bisa diterima, boleh paham? Sudah silakan. Kalian bisa menjelaskan kembali apa teks prosedur? Si Repi ya? Dalam struktur teks prosedur terdapat tiga bagian. Yang pertama tujuan, kedua langkah-langkah, dan ketiga penjelasan ulang atau penutup. Ya, itu adalah teks prosedur strukturnya ya. Ada langkah-langkah, ada pernyataan umumnya dulu, lalu langkah-langkah, lalu penjelasan ulang dan tujuan ya. Baik, itu kesimpulan materi kita pada pagi hari ini, dan saya pun punya refleksi terhadap adik-adik. Saya menilai setiap kelompok dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 itu saat bekerja sama, kolaborasi dalam kelompok, ada pertanyaan-pertanyaan yang diungkapkan. Padahal diberikan kesempatan pada pemberian penjelasan materi tadi, diberikan kesempatan untuk bertanya, namun tidak ada yang bertanya. Mungkin saat sebelum bekerja itu belum ada pertanyaan. Tapi sudah duduk berkelompok maka timbullah pertanyaan-pertanyaan itu, sehingga saya menilai bahwa kerja kelompoknya itu bagus. Sampai jumpa ya pada pertemuan berikut. Insya Allah kita diberikan kesehatan, kekuatan, keafiatan untuk bisa ketemu lagi pada pertemuan berikut. Nah, mari kita akhiri. Siapa yang berdoa untuk berdoa dulu sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Ya, silakan si Repi Valentina. Duduk secara berat. Baik, sebelum mengakhiri diskusi kita hari ini, mari kita berdoa.
doa saya pimpin secara Islam, doa mulai. Doa selesai. Dengan berakhirnya doa, maka berakhirlah pula pertemuan kita di pagi hari. Maka untuk selanjutnya, kalau masih diberikan istirahat, istirahatnya sudah selesai ya. Istirahat sudah selesai, silakan istirahat di dalam kelas. Ada vokal, minum silakan di dalam kelas sambil menunggu pelajaran berikut. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi dulu, jadi yang tadi saya sudah amati tadi ya. Jadi alhamdulillah tadi sudah berjalan dengan baik. Dengan ada beberapa mungkin yang yang mewakili itu ya. Jadi karena kan tidak semua tapi itu kan itu kan waktu kan, tapi itu jadi waktu bukan jadi saya pilih waktu. Dan siswa ya pada saat kerja kelompok kan. Kita kelompok kan tidak semua yang dominan itu cahaya itu. Iya, cahaya, Nah, itu kan yang dominan kelompok satu. Nah sekarang untuk yang catatan, iya. insya Allah untuk semua itu bisa presentasi, Ya. tapi tidak harus semua yang mereka tayangkan. Mereka misalnya ada 5 kelompok yang di LKPD kan, misalnya 5 soal. Ibu kan bagi 5 kelompok kan? Ya. Nah jadi yang 5 kelompok itu baru membagi satu kelompok hanya satu nomor dan dalam presentasi supaya kelompok lain memprestasikan semua kan tidak dapat soal lain, yang iya. sama kan? Jadi kalau kelompok itu tim bisa amati itu mereka semua mempresentasikan pun tidak semua mereka tampilkan supaya semua kelompok punya kesempatan. Iya, jadi ibu dapatkan mana kelompok yang misalnya mungkin yang satu kan tadi kan Cahaya Boti Rahmatia kan, jadi mungkin ada kelompok sama mungkin ada. Ya, jadi mungkin itu yang mau menginvestasikan ada sesuatu suka baca itu tapi mungkin waktu tidak cukup. Nah itu mungkin refleksi dari guru. Nah catatan baru yang kedua, catatan refleksi dari guru yang saya tadi ibu saya menanyakan senang, sudah mendengarkan sudah mereka cuma satu itu. Nah sekarang topik percakapan dan catatan. Nah sekarang topik percakapan ini adalah tadi yang saya di sini kan ini. Nah ibu kan tertulis area pengembangannya, kemudian tujuannya. Nah sekarang dari apa yang ibu tuliskan sebelum pra itu, apakah pada saat observasi itu terjawabkan semua yang tersampaikan apa yang ibu Nisma harapkan? Iya, tersampaikan ada hasilnya. Ada tersampaikan dan punya hasil dibuktikan dalam presentasi siswa kelompok tadi. Cuma sayangnya juga tadi itu kelompoknya dalam presentasi kelompok terbatas waktunya dan saya akan melihat kembali apa yang saya dimasukkan ibu tentang pada setiap kelompok itu di LKPD ada berapa nomor kan, supaya semua punya diberi kesempatan, maka boleh diberikan kesempatan untuk semua 5 kelompok ini membahas dibagi dalam beberapa nomor supaya mereka bisa mempresentasikan. Ya Bu, nanti akan diperhatikan pada pertemuan berikut lagi. Nah sekarang yang berikutnya, apakah dalam area pengembangannya tercapai? Iya, yang sesuai dengan yang harapan pra itu ya tercapai. Karena capaian saya itu mereka sesuai dengan tujuan pembelajaran, mereka bisa menunjukkan pemetaan umum, bisa menyampaikan secara lisan, bisa bahkan ada yang sampai dalam melakukan konten video. Mereka mampu tampil berani membuat satu teks prosedur itu dan buat konten video. Kemudian saya secara langsung mengungkapkan, menulis apa mereka sudah mampu. Nah sekarang dalam konten Iya, ada batas. Iya. Setelah pembayaran ini berapa itu sudah dikumpulkan? Untuk tugas tadi saya sudah dikumpulkan, namun untuk membuat video itu, konten video itu saya berikan kesempatan karena saya punya rencana pada minggu depan lagi pertemuan berikut pada pertemuan kelima, itu sudah tempat pertemuan kelima. Video itu akan Di minggu depan ya? Iya, Pertemuan berikutnya. Kalau itu kan yang ditentukan betul kepada siswa kan? Nah, sekarang
tadi setelah ibu berdiskusi, dorong bapak presentasikan, kira-kira ada siswa yang sudah ibu anggap itu walaupun tadi tanpa melihat itu materi, tanpa melihat lagi itu, apakah benar mereka itu yang melalui penilaian apa ibu sampaikan mereka bisa paham? Apakah ada penilaian khusus buat ibu Lisa tentang berarti siswa ini pada saat itu mereka mampu? Ya. Apakah ada melakukan penilaian pada saat di kelas? Pada setiap kali pada proses pembelajaran itu saya memang menilai sudah diberikan terlebih dahulu pemberitahuan itu kepada siswa bahwa setiap kali proses pembelajaran ada penilaian partisipasi. Nah, pada penilaian partisipasi itu mereka saya akan untuk bisa saya berikan kesempatan untuk bisa mengungkapkan, memberikan pendapat atau menjawab pertanyaan tematik dari guru. Jadi mereka sudah lakukan itu. Dan bahkan juga ada siswa yang yang belum mampu, yang tadi juga Bu ada yang belum mampu menyampaikan pendapatnya, tapi secara lisan belum mampu, tapi siswa ini menuliskan. Ya, sekarang yang pertanyaan saya, kan ini kan fokusnya pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran KSE kan, mungkin kalau KSE kan tadi sudah melakukan berdoa, itu sama emosional, sosial MP yang sudah, kemudian mereka sudah memberikan dengan jawaban yang dengan menggunakan bahasa yang benar, itu sudah termasuk. Nah sekarang pada saat pembelajaran diferensiasi, kira-kira apa yang jadi topik utama? Harusnya ada apa sebelum kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Apakah ada yang terlupakan tadi? Kalau pembelajaran yang tadi saya sudah laksanakan ya, ini memberikan semangat, bisa mengajak siswa. Nah, kira-kira ada dari kan kita kan melakukan intinya itu apa itu ya? Kan ada penilaian apa yang mungkin yang tidak sempat disampaikan tadi? Ada berapa kriteria dalam penilaian berdiferensiasi? Penilaian apa? Pertama, ada 3 kan? Yang project. Bukan penilaian awal, proses, dan akhir kan? Ada kalau di PUNES ada pretestnya sebelumnya itu ada saya memberikan pertanyaan tentang materi kemarin yang ada kaitannya dengan materi hari ini. Berarti di diferensiasi terpenuhi. Ya, kegiatan awal ada. Jadi yang diferensiasi itu penilaian awal itu dilakukan melalui kuis ya. Iya. Nah, itu harus kita harus itu ada. Kalau kita tidak melakukan itu berarti tidak itu yang harus yang dipikirkan pertama untuk diferensiasi harus bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tematik pada materi-materi sebelumnya sehingga pada saat mengajar guru tahu bahwa ini yang kurang untuk siswa ini yang lebih siswa ini. Jadi namanya pembelajaran diagnostik awal. Nah itu kan yang kemarin kita itu yang inti. Dan jangan sampai kita coba observasi baru pada terang lupa berarti anak ini berarti dari materi kemarin ada yang belum mereka kuasai. Nah itu kan harus di kelompok-kelompokkan kan. Nah tapi kan tadi sudah disampaikan. Jadi mungkin yang sampaikan tadi kemarin terhadap itu yang diferensiasi itu banyak mungkin yang harus kita benahi di dalam kelas maksudnya masih kurang kita karena kalau kita mau pakai yang seperti itu kita nanti ini ada yang mau diam-diam. Iya. Itu kan harus pendekatan. Nah itu kan yang ibu harus kelompokkan tadi ya. Macam cahaya. Nanti bukan obat ini, berarti dia harus masuk indah. Orang ini berarti dia harus bergabung. Ada yang cuma diam-diam kan? Iya. Nah itu yang dilakukan pemilihan berdiferensiasi. Jadi pada saat mengajar